Namaku Rina. Aku menikah dengan Arman 7 tahun lalu, di sebuah kampung kecil di Batam yang jalannya belum semuanya diaspal. Rumah-rumah berdempetan, suara laut kadang terdengar kalau malam sedang sepi. Waktu itu, hidup kami jauh dari kata mewah, tapi entah kenapa aku merasa cukup. Aku merasa bahagia. Arman bukan lelaki kaya, bukan juga lulusan orang berada, tapi dia pandai bicara. Kata-katanya selalu terdengar menenangkan, seolah semua masalah bisa selesai hanya dengan didengarkan olehnya. Aku masih ingat jelas hari pernikahan kami. Tidak ada gedung besar, tidak ada pesta mewah. Hanya tenda sederhana, kursi plastik, dan makanan hasil masakan tetangga. Tapi Arman menggenggam tanganku erat sekali, seolah tak mau melepas. Di telingaku, dia berbisik pelan, "Yang penting kita sama-sama berjuang. Susah senang kita hadapi bareng." Saat itu, aku tersenyum dan mengangguk. Aku percaya sepenuhnya. Awal-awal menikah, hari-hari kami diisi dengan rutinitas sederhana. Arman bekerja serabutan. Kadang jadi sopir antar barang, kadang ikut proyek bangunan kalau ada panggilan. Pulangnya sering kotor, bajunya bau keringat dan debu, tapi wajahnya selalu berusaha terlihat ceria. Aku sendiri bekerja di sebuah warung makan kecil dekat pelabuhan. Upahnya tidak seberapa, tapi cukup untuk beli beras, lauk sederhana, dan sesekali jajan es teh manis di sore hari. Kami sering makan berdua di lantai, hanya beralaskan tikar. Lauknya kadang cuma telur dadar atau ikan asin, tapi kami tetap bisa tertawa. Arman suka bercerita panjang lebar tentang mimpinya. Katanya, suatu hari nanti kami akan punya rumah yang lebih bagus, motor baru, dan hidup yang tidak perlu hitung-hitungan setiap akhir bulan. Aku mendengarkan sambil tersenyum, meski dalam hati tahu semua itu butuh waktu dan kesabaran. Masalah mulai terasa pelan-pelan, tidak langsung menghantam. Awalnya Arman hanya sering pulang agak malam. Katanya, ada kerja tambahan. Aku tidak curiga. Bukankah suami yang bekerja keras itu hal baik? Tapi lama-lama, kebiasaannya berubah. Dia sering memegang ponsel, membalas pesan dengan cepat lalu tersenyum sendiri. Kadang tertawa kecil, seolah sedang membaca sesuatu yang menyenangkan. Suatu malam, saat kami sudah di kamar, aku bertanya pelan, "Kerja apa sekarang? Kok sering pulang malam?" Arman tidak menatapku. Matanya masih ke layar ponsel. "Urusan bisnis," jawabnya singkat. Tidak ada penjelasan panjang seperti biasanya. Tidak ada cerita sebelum tidur. Sejak itu, sikapnya mulai berbeda. Arman jadi lebih mudah kesal. Kalau aku bertanya terlalu banyak, dia langsung menghela napas panjang. Dia mulai memperhatikan penampilanku dengan cara yang aneh. Bukan lagi sekadar perhatian seorang suami, tapi seperti tuntutan. "Kamu jangan pakai baju itu terus. Coba yang lebih bagus," katanya suatu kali. Pernah juga dia bilang, "Kalau ketemu orang, dandan sedikit, biar kelihatan pantas." Aku sempat bingung. Selama ini Arman tidak pernah mempermasalahkan penampilanku. Aku pikir mungkin dia ingin aku terlihat lebih baik. Jadi aku menuruti. Aku pakai baju yang sedikit lebih rapi, kadang meminjam bedak temanku. Aku tidak mau membuatnya kecewa. Aku istrinya. Beberapa kali dia mengajakku ikut ke acara yang katanya penting. Aku tidak terlalu paham acaranya apa. Hanya tahu di sana banyak orang asing yang terlihat lebih berada. Aku merasa canggung, tapi Arman selalu berbisik, "Tenang aja, ikut aku." Aku mengikuti semua itu tanpa banyak bertanya. Dalam pikiranku waktu itu, mungkin inilah yang disebut berjuang bersama. Aku tidak tahu bahwa perlahan-lahan, tanpa kusadari, aku sedang melangkah ke arah yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya. Semua terlihat baik-baik saja di luar, tapi di dalam hatiku mulai ada rasa tidak nyaman yang belum bisa kujelaskan. Dan aku tidak tahu, rasa itulah tanda awal dari kehancuran yang sedang malam itu. Hujan turun pelan, tapi cukup lama. Suara rintiknya terdengar jelas di atap seng rumah kami. Aku sudah selesai membereskan dapur dan bersiap tidur.
Tapi Arman belum juga merebahkan badan. Dia duduk di tepi kasur, menatap lantai, seperti sedang memikirkan sesuatu yang berat. Biasanya dia langsung tidur atau sibuk dengan ponselnya. Sikapnya yang diam justru membuatku gelisah. "Kenapa?" tanyaku pelan. Arman mengangkat kepala, menatapku lama. Tatapan itu bukan tatapan hangat seperti dulu. Ada sesuatu di matanya yang sulit kuartikan. Lelah, mungkin, atau ragu. "Rin," katanya akhirnya, suaranya dibuat lembut. "Kamu percaya sama aku, kan?" Aku mengangguk tanpa ragu. "Kamu suamiku." Dia menghela napas panjang, lalu duduk lebih dekat. Tangannya menggenggam tanganku, tapi genggamannya terasa kaku. "Kalau suatu hari aku minta kamu bantu keluarga kita dengan cara yang agak beda, kamu mau?" Pertanyaannya membuat dadaku terasa sesak. "Beda gimana maksudnya?" "Bukan yang aneh-aneh," jawabnya cepat, seolah sudah menyiapkan kalimat itu. "Cuma butuh pengertian kamu aja. Demi masa depan." Aku diam. Kata "masa depan" selalu berhasil membuatku luluh. Aku membayangkan rumah yang lebih layak, hidup yang tidak selalu kekurangan. Aku ingin percaya Arman tahu apa yang dia lakukan. Beberapa hari setelah percakapan itu, Arman mengajakku keluar malam. Katanya ada acara penting. Aku diminta ikut. Aku mengenakan baju yang menurutku paling rapi. Sepanjang jalan, Arman terlihat bersemangat. Berbeda dari biasanya. Kami sampai di sebuah tempat yang belum pernah kudatangi. Lampunya terang, orang-orang berpakaian rapi lalu lalang. Aku merasa asing. Arman menggenggam tanganku erat, seolah takut aku kabur. "Nanti kamu duduk aja. Senyum. Nggak usah banyak ngomong," bisiknya. Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin ini cuma acara biasa. Aku duduk di samping Arman, mendengarkan percakapan orang-orang yang tidak kupahami. Mereka tertawa keras, saling memanggil dengan nada akrab. Sesekali, Arman menyebut namaku dan memperkenalkanku. Aku tersenyum, meski hatiku tidak tenang. Waktu berjalan, Arman mulai meninggalkanku sebentar-sebentar. Katanya urusan sebentar. Aku mulai merasa tidak nyaman. Ada beberapa tatapan yang membuatku ingin menunduk. Tatapan yang tidak biasa. Saat aku bisikan rasa tidak nyamanku, Arman hanya menjawab singkat, "Sabar sedikit." Malam itu berakhir dengan perasaan yang tidak bisa kujelaskan. Aku pulang dengan kepala penuh pertanyaan. Tapi Arman terlihat puas. Di perjalanan pulang, dia bahkan bersenandung kecil. Sejak malam itu, kejadian serupa terulang. Arman semakin sering mengajakku ke tempat-tempat yang membuatku canggung. Permintaannya makin jelas, tapi selalu dibungkus dengan alasan yang terdengar masuk akal. Cuma nemenin, cuma ikut, cuma sebentar. Setiap kali aku ragu, Arman berubah. Nada bicaranya meninggi. "Kamu pikir hidup ini gampang?" katanya suatu kali. "Aku ngelakuin ini buat kamu juga." Aku mulai sering menangis diam-diam. Di kamar mandi, di dapur, di saat Arman tertidur. Aku merasa ada garis yang perlahan kulewati, tapi aku terlalu takut untuk berhenti. Aku takut jika aku menolak, semuanya akan runtuh. Aku takut dianggap istri yang tidak mendukung suami. Yang paling menyakitkan, aku merasa sendirian. Orang yang seharusnya melindungiku justru mendorongku ke arah yang tidak pernah kupilih. Tapi saat itu, aku belum berani melawan. Aku masih berusaha meyakinkan diri bahwa semua ini hanya sementara. Bahwa setelah cukup uang, semuanya akan kembali normal. Aku tidak tahu bahwa setiap langkah kecil yang kuambil karena takut dan percaya, sedang menjauhkan aku dari diriku sendiri. Menungguku. Uang mulai datang ke rumah kami dengan cara yang tidak pernah kuceritakan ke siapapun. Tidak dalam jumlah kecil. Awalnya hanya cukup untuk menutup utang dan kebutuhan bulanan. Tapi lama-lama semakin terasa. Arman membeli ponsel baru, mengganti motornya dengan yang lebih bagus. Dia terlihat bangga setiap kali ada yang memuji perubahan hidup kami.
Sementara aku, justru semakin sering merasa hampa. Rutinitasku berubah. Aku tidak lagi ke warung makan setiap hari. Arman bilang aku harus jaga tenaga, jaga penampilan. Katanya, aku harus selalu siap kalau dia mengajakku pergi. Aku mulai merasa seperti barang yang disiapkan, bukan istri yang diajak bicara. Setiap kali aku mencoba bertanya, Arman selalu punya cara untuk memotong. Nanti aja. Atau, kamu nggak perlu tahu semua. Aku mulai memperhatikan perubahan sikapnya padaku. Dulu dia suka mendengarkan ceritaku. Sekarang dia jarang menatap wajahku lama-lama. Kalau kami duduk berdua, yang dia pegang tetap ponselnya. Nada bicaranya datar. Perintahnya jelas dan singkat. Aku mengikuti, meski di dalam hati ada rasa takut yang semakin besar. Suatu sore, aku pulang lebih cepat dari biasanya. Aku melihat Arman tertawa di teras bersama seorang perempuan yang belum pernah kulihat. Perempuan itu berpakaian rapi, wajahnya terawat, dan cara tertawanya lepas. Arman terlihat berbeda, lebih hidup, lebih bahagia. Saat melihatku, senyum di wajahnya memudar. "Ini teman bisnis," katanya singkat, seolah itu cukup. Aku hanya mengangguk, tapi dadaku terasa panas. Ada cemburu, ada sakit, ada marah yang tertahan. Malam itu, aku menangis pelan di kamar mandi. Bukan karena perempuan itu saja, tapi karena aku merasa posisiku di hidup Arman semakin tergeser. Aku berjuang, tapi seolah tidak pernah cukup. Beberapa hari kemudian, aku memberanikan diri bicara. "Sampai kapan kita kayak gini?" tanyaku dengan suara gemetar. "Aku capek." Arman menatapku dingin. "Kamu kira aku santai? Aku juga capek," katanya. "Kalau kamu berhenti sekarang, semua yang kita bangun bisa hancur." Aku terdiam. Kata "kita" terdengar aneh. Karena yang aku rasakan, aku berjalan sendirian. Malam-malamku semakin berat. Aku sering terbangun dengan perasaan bersalah tanpa tahu harus minta maaf ke siapa. Aku merasa kehilangan diriku sendiri. Aku seperti menjalani hidup orang lain. Aku mencoba menghibur diri dengan berpikir ini hanya fase. Setelah semuanya selesai, mungkin Arman akan kembali seperti dulu. Tapi satu kejadian membuatku benar-benar tersadar. Suatu malam, Arman menyebutku dengan nada yang membuatku merinding. Bukan sebagai istrinya, tapi seperti seseorang yang sedang mengatur urusan. Saat itu aku menatapnya lama. Wajah yang dulu membuatku merasa aman, kini terasa asing. Disitulah aku sadar, mungkin aku sudah melangkah terlalu jauh. Dan yang paling menakutkan, aku tidak tahu bagaimana cara kembali. Malam itu aku duduk sendirian di ruang tamu. Lampu sengaja tidak aku nyalakan semua. Hanya satu lampu kecil yang redup. Rasanya aku butuh suasana gelap untuk menenangkan pikiran yang kacau. Dadaku sesak, seperti ada beban besar yang menindih. Untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, aku bertanya pada diriku sendiri dengan jujur. Sampai kapan aku mau hidup seperti ini? Arman pulang agak larut. Begitu masuk rumah, dia langsung bertanya singkat, "Kenapa belum tidur?" Nadanya biasa saja, seolah tidak ada yang salah. Aku menarik napas panjang. Tanganku gemetar. Tapi aku memaksa diri untuk bicara. "Men, aku nggak sanggup lagi." Dia berhenti melangkah, menatapku. "Maksud kamu?" "Aku capek. Aku takut. Aku ngerasa hidupku bukan milikku lagi," kataku pelan, tapi tegas. "Aku mau berhenti." Wajah Arman berubah. Tatapan lembut yang dulu sering dia tunjukkan sudah lama hilang. "Kamu tahu nggak sih, kamu ngomong apa?" Suaranya meninggi. "Kamu pikir gampang keluar dari semua ini?" Aku menelan ludah. "Aku istrimu. Aku punya hak buat nolak." Arman tertawa kecil, tapi tawanya dingin. "Hak? Sejak kapan kamu mikir soal hak? Kamu sudah ikut sejauh ini, Rin. Jangan sok suci sekarang." Kata-katanya menusuk. Aku berdiri,
Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku cuma mau hidup normal. Aku mau balik jadi diri aku sendiri. Dia mendekat. Suaranya rendah tapi mengancam. Kalau kamu macem-macem, kamu hancurin semuanya. Kamu mau anak kita hidup susah lagi. Kalimat itu seperti jerat di leherku. Aku terdiam. Lagi-lagi aku kalah. Tapi malam itu, di balik ketakutanku, ada sesuatu yang berubah. Rasa patuhku mulai retak. Beberapa hari setelah itu, aku mulai diam-diam menyimpan apapun yang bisa jadi bukti. Pesan di ponsel Arman yang dulu tidak pernah berani kubuka, kini kubaca satu persatu. Aku mencatat tanggal, tempat, dan kejadian-kejadian yang selama ini hanya kupendam di kepala. Aku tidak tahu pasti untuk apa, tapi naluriku bilang aku harus bersiap. Aku juga mulai menghubungi ibuku. Awalnya aku hanya bertanya kabar. Lama-lama suaraku bergetar setiap kali mendengar suaranya. Sampai suatu malam, aku tidak sanggup lagi menahan. Aku menangis di telepon, menceritakan semuanya dengan terbata-bata. Ibuku terdiam lama, lalu menangis bersamaku. "Pulanglah, Nak," katanya. "Apapun yang terjadi, kamu anak ibu. Jangan biarkan siapapun menginjak harga dirimu." Kata-kata itu seperti pelukan dari jauh. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa tidak sendirian. Keberanian itu tumbuh pelan-pelan. Aku mulai mencari informasi, bertanya secara hati-hati, tanpa sepengetahuan Arman. Setiap langkah terasa menakutkan, tapi juga memberi harapan kecil. Aku sadar, diam bukan lagi pilihan. Suatu sore, Arman pulang dan melihat wajahku yang pucat tapi tenang. "Kamu kenapa?" tanyanya curiga. Aku menatapnya, tidak menghindar. "Aku nggak mau lanjutin ini lagi." Dia membentak, memukul meja, membuatku tersentak. "Kamu mau cari masalah?" Tanganku gemetar, tapi aku tetap berdiri di tempatku. Aku mau cari keselamatan. Buat aku. Buat anak kita. Malam itu penuh ketegangan. Tidak ada kata damai. Tapi di tengah rasa takut, aku tahu satu hal pasti. Aku sudah melangkah terlalu jauh untuk mundur. Dan apapun risikonya, aku harus menyelamatkan diriku sendiri. Hari-hari setelah itu berjalan seperti mimpi buruk yang terasa terlalu nyata. Rumah kami tidak lagi terasa seperti tempat pulang. Udara di dalamnya berat, penuh diam dan tatapan curiga. Arman jarang bicara, tapi setiap kali berbicara, nadanya dingin dan penuh tekanan. Aku tahu dia sadar ada sesuatu yang berubah dariku. Aku tidak lagi menunduk seperti dulu. Dengan bantuan ibuku, aku akhirnya memberanikan diri melangkah lebih jauh. Aku datang ke tempat yang selama ini hanya ada di pikiranku sebagai sesuatu yang menakutkan. Tanganku gemetar saat menceritakan semuanya. Suaraku sering terputus oleh tangis. Tapi aku terus bicara. Aku lelah menyimpan luka sendirian. Aku lelah berpura-pura kuat. Prosesnya tidak cepat. Ada hari-hari di mana aku ingin menyerah. Ada rasa malu, takut, dan bingung yang datang bergantian. Tapi setiap kali aku hampir mundur, aku ingat wajah anakku. Aku tidak ingin dia tumbuh melihat ibunya hancur dan mengira itu hal yang wajar. Saat Arman tahu aku benar-benar melapor, amarahnya meledak. Dia pulang dengan wajah merah, membanting pintu, berteriak tanpa peduli siapapun yang mendengar. "Kamu hancurin hidup aku," katanya. Aku hanya diam, memeluk anakku erat-erat. Untuk pertama kalinya, aku tidak menjawab, tidak membela diri, tidak memohon. Aku sudah terlalu lelah. Beberapa waktu kemudian, Arman harus menghadapi konsekuensi dari perbuatannya. Aku tidak merasa puas, tidak juga merasa menang. Yang kurasakan justru sedih. Sedih karena lelaki yang dulu kucintai sepenuh hati berubah menjadi orang yang tidak kukenal. Tapi aku juga merasa lega. Beban yang selama ini menghimpit dadaku perlahan terangkat. Perceraian terjadi tanpa banyak kata. Tidak ada drama berlebihan. Hanya dua orang yang pernah berjanji sehidup semati,
kini duduk berhadapan sebagai orang asing. Saat semuanya selesai, aku menangis. Bukan karena ingin kembali, tapi karena akhirnya aku benar-benar melepaskan. Hidupku tidak langsung indah setelah itu. Aku memulai dari nol. Tinggal bersama ibuku sementara waktu. Bekerja apa saja yang bisa kulakukan dengan jujur. Uangnya tidak banyak, tapi setiap rupiah terasa bersih. Aku pulang dengan hati yang lebih ringan, meski tubuh lelah. Pelan-pelan, aku belajar tertawa lagi. Aku belajar percaya pada diriku sendiri. Aku belajar bahwa menjadi kuat bukan berarti tidak pernah jatuh, tapi berani bangkit meski pernah dihancurkan. Anakku kembali memelukku dengan senyum yang tulus. Setiap kali dia memanggilku, "Mama," aku tahu keputusanku tidak salah. Aku mungkin kehilangan suami, kehilangan kehidupan yang dulu kuimpikan, tapi aku menemukan kembali martabatku. Sekarang, aku tidak lagi hidup dalam ketakutan. Masa laluku memang kelam, tapi bukan untuk disembunyikan. Itu adalah pengingat bahwa aku pernah bertahan, pernah berjuang, dan akhirnya memilih diriku sendiri. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku bisa tidur dengan tenang.